Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum saya membawakan firman Tuhan pada pagi yang indah ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena sepanjang kami tadi malam ya Tuhan, kami tidur, Engkau sudah memberkati kami, dan Engkau masih berikan kami napas kehidupan hingga pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami masih bisa melihat segala ciptaan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkatilah juga hamba yang menyampaikan firman-Mu agar berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan dengan kami, berikanlah kami pemahaman serta akal budi yang baik dari surga, agar kami bisa menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Jadi, eh, saya akan membawakan firman Tuhan pada pagi yang indah ini yang berjudul adalah Dekatlah Rumahku. Dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita menjumpai ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidupnya. Cara hidupnya yang lama atau yang buruk sekalipun, yaitu meninggalkan hidup yang penuh dengan percintaan dunia dan bertobat kembali kepada Tuhan dan memiliki kehidupan yang baru. Saya mempunyai cerita tentang seorang penjahat yang bertobat. Di negara Hong Kong ada sebuah organisasi yang bernama Triad. Organisasi ini merupakan organisasi kriminal yang dipimpin oleh seorang yang bernama Teddy. Jadi, organisasi ini juga sangat tegas kepada pengikutnya, itu siapapun yang melakukan pengkhianatan akan mati, mereka akan dihukum mati. Dalam organisasi Triad ini, Teddy memimpin bisnis pencucian uang, obat-obatan, prostitusi, dan segala jenis bisnis ilegal. Teddy juga mengatakan bahwa orang-orang yang bergabung dalam organisasi ini adalah orang-orang yang berkarakter dan bukan orang sembarangan. Dan banyak orang yang takut kepada organisasi ini karena kegiatannya selalu tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Semua anggota organisasi ini diberi nomor kode mereka masing-masing. Dan nomor kode Teddy yaitu 415 yang tugasnya memimpin setiap organisasi di lapangan. Contohnya seperti dia melakukan perekrutan, kemudian menyelesaikan setiap masalah anggota di lapangan, dan memperluas jaringan tindakan kriminalnya tersebut. Kemudian di suatu hari, Teddy ini ditangkap polisi dan dipenjarakan. Namun dia tetap masih bisa menjalani bisnis ilegalnya tersebut, seperti pencucian uang tersebut, obat-obatan, dan tindakan kriminal lainnya. Di balik kesengsaraan dan ketenangannya, Teddy juga mengalami depresi yang sangat berat, sampai dia ingin merasakan bunuh diri. Kemudian Teddy terus melakukan usahanya tersebut setiap hari tanpa ada yang menghalangi sama sekali, dan bisnisnya itu berjalan lancar dalam penjara tersebut. Namun suatu hari adalah datang seorang pendoa yang selalu mengunjungi dia dan berkata kepada Teddy, "Kamu sangat sukses dan terkenal di seluruh dunia. Akan tetapi, ketika suatu saat nanti kamu meninggal, kamu akan dikenang sebagai apa?" Pertanyaan inilah yang membuat Teddy mulai berpikir dan merasa sedih. Kemudian Teddy itu selama di penjara tidak bisa yang namanya dengan tidur nyenyak. Dia bahkan sama sekali tidak bisa dengan merasakan tidur, bagaimana rasa tidur lagi selama dalam penjara. Kemudian Teddy pergi menemui banyak dokter untuk berobat agar bisa dia tidur dengan baik. Namun dia tetap saja tidak bisa tidur. Kemudian Teddy melihat Alkitab yang sebelumnya diberikan oleh pendoa itu kepada dia. Setelah itu Teddy berkata bahwa jika memang Yesus memang benar dan ada, biarkan saya tidur, maka saya akan percaya kepadamu. Setelah Teddy memegang Alkitab itu, dia pun tertidur. Kemudian sejak Teddy mulai bisa tidur akibat dia memegang Alkitab itu dan membacanya, Teddy mulai percaya dan menyembah Tuhan. Dia mengalami kehancuran total pada bisnisnya, dan teman-temannya pun berkata kepada Teddy
bahwa yang membuat usahanya hancur adalah Tuhan. Kemudian Teddy mulai berpikir bahwa memang betul Tuhan itu adalah jahat. Dan dia pun percaya kepada teman-temannya bahwa Tuhan itu tidak baik. Dan dia merasa memang bahwa Tuhan itu tidak adil kepada dia. Kemudian ada seorang temannya Teddy yang memberikan pencerahan kepada Teddy. Temannya ini berkata kepada Teddy yaitu, andai kamu memiliki anak, akankah kamu mengizinkan anakmu melakukan bisnis seperti yang kamu lakukan? Jika kamu terus berbisnis seperti itu, kamu akan menuju neraka. Kemudian Teddy merasakan bahwa ini adalah bukti Tuhan mengasihi dirinya. Teddy akhirnya menutup semua usaha bisnisnya dan dia berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan hidup yang lebih baik lagi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga. Dan Teddy selalu bergantung kepada Tuhan sejak saat itu, dan dia kemudian merasakan bahwa semenjak dia dekat dengan Tuhan, dia merasa hatinya tenang, bahagia, menjadi seorang yang baik dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kisah Teddy ini mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya setelah dia bertobat dan menerima Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian ayat inti khotbah pada pagi ini yang akan saya bawakan, saya kutip dari Matius 3 ayat 2. Saya akan bacakannya. Matius 3 ayat 2 yaitu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di ayat ini diberitahukan bahwa kita harus segera bertobat agar Tuhan bisa menerima kita kelak di surga. Ditangkap polisi dan dipenjarakan, namun dia tetap masih bisa menjalani bisnis ilegalnya tersebut, seperti penyucian uang tersebut, obat-obatan, dan tindakan kriminal lainnya. Di balik kesengsaraan dan ketenangannya, Teddy juga mengalami depresi yang sangat berat, sampai dia ingin merasakan bunuh diri. Kemudian Teddy terus melakukan usaha tersebut setiap hari tanpa ada yang menghalangi sama sekali, dan bisnisnya itu berjalan lancar dalam penjara tersebut. Namun suatu hari adalah datang seorang pendoa yang selalu mengunjungi dia dan berkata kepada Teddy, kamu sangat sukses dan terkenal di seluruh dunia, akan tetapi ketika suatu saat nanti kamu meninggal, kamu akan dikenang sebagai apa? Pertanyaan inilah yang membuat Teddy mulai berpikir dan merasa sedih. Kemudian Teddy itu selama di penjara tidak bisa yang namanya dengan tidur nyenyak. Dia bahkan sama sekali tidak bisa dengan merasakan tidur, bagaimana rasa tidur lagi selama dalam penjara. Kemudian Teddy pergi menemui banyak dokter untuk berobat agar bisa dia tidur dengan baik. Namun dia tetap saja tidak bisa tidur. Kemudian Teddy melihat Alkitab yang sebelumnya diberikan oleh pendoa itu kepada dia. Setelah itu Teddy berkata bahwa jika memang Yesus memang benar dan ada, biarkan saya tidur, maka saya akan percaya kepadamu. Setelah Teddy memegang Alkitab itu, dia pun tertidur. Kemudian sejak Teddy mulai bisa tidur akibat dia memegang Alkitab itu dan membacanya, Teddy mulai percaya dan menyembah Tuhan. Dia mengalami kehancuran total pada bisnisnya, dan teman-temannya pun berkata kepada Teddy bahwa yang membuat usahanya hancur adalah Tuhan. Kemudian Teddy mulai berpikir bahwa memang betul Tuhan itu adalah jahat. Dan dia pun percaya kepada teman-temannya bahwa Tuhan itu tidak baik, dan dia merasa memang bahwa Tuhan itu tidak adil kepada dia. Kemudian ada seorang temannya Teddy yang memberikan pencerahan kepada Teddy. Temannya ini berkata kepada Teddy yaitu, andai kamu memiliki anak, akankah kamu mengizinkan anakmu melakukan bisnis seperti yang kamu lakukan? Jika kamu terus berbisnis seperti itu, kamu akan menuju neraka. Kemudian Teddy merasakan bahwa ini adalah bukti Tuhan mengasihi dirinya.
Teddy akhirnya menutup semua usaha bisnisnya dan dia berdoa kepada Tuhan agar dia diberikan hidup yang lebih baik lagi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga. Dan Teddy selalu bergantung kepada Tuhan sejak saat itu, dan dia kemudian merasakan bahwa semenjak dia dekat dengan Tuhan, dia merasa hatinya tenang, bahagia, menjadi seorang yang baik dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kisah Teddy ini mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya setelah dia bertobat dan menerima Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian ayat inti khotbah pada pagi ini yang akan saya bawakan, saya kutip dari Matius 3 ayat 2. Saya akan bacakannya. Matius 3 ayat 2 yaitu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di ayat ini diberitahukan bahwa kita harus segera bertobat agar Tuhan bisa menerima kita kelak di surga. Kita pasti ingin sekali masuk surga setelah kita bertobat. Namun, apa bertobat itu sebenarnya menurut firman Tuhan? Pertobatan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah pertobatan yang harus terjadi atau berlangsung setiap hari secara terus-menerus dalam sepanjang langkah kehidupan setiap orang percaya, sehingga orang percaya pada akhirnya bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kemudian di dalam ayat Alkitab Roma 14 ayat yang ke-23 dikatakan juga apa itu pertobatan. Saya akan bacakannya. Roma 14 ayat yang ke-23. Bunyinya demikian. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, di ayat ini dijelaskan bahwa bertobat itu adalah melakukan segala tindakan kita, perkataan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Tidak dengan kuasa iblis, dan kita harus selalu berpegang teguh dengan iman yang diajarkan oleh Tuhan. Dan di dalam ayat Alkitab Kisah Para Rasul 26 ayat 18 kita dapat mengetahui arti dari pertobatan. Saya akan bacakannya. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Kisah Para Rasul 26 ayat 18 dikatakan demikian, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa agar kita mengambil keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan dalam Kristus. Jadi kita diajak untuk tidak lagi berada dalam kuasa iblis dan kejahatan, tetapi kita harus berada dalam kuasa Tuhan dan selalu di dalam firman-Nya. Kita pasti seringkali tidak pernah merasa dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus berserah kepada Tuhan dan selalu dalam jalannya. Dan di dalam ayat Alkitab Amsal 28 ayat 13 juga diberitakan tentang arti pertobatan. Saya akan bacakannya juga dalam Amsal 28 ayat yang ke-13. 13 dikatakan demikian, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita bahwa apabila kita menyembunyikan kesalahan dan dosa-dosa kita dan tidak mengakuinya, kita tidak akan menerima kasih Kristus. Tetapi apabila kita mengakui semua kesalahan kita dan dosa-dosa kita selama di dunia ini dan meninggalkan dosa-dosa kita dan kesalahan kita menuju jalan yang lebih benar sesuai dengan firman Tuhan ajarkan kepada kita, agar kita dapat merasakan kasih sayang Tuhan kepada kita dan menerima kita di hadapannya. Kemudian di dalam ayat Alkitab Wahyu pasal 2 ayat yang kelima
juga dikatakan mengetahui arti dari pertobatan itu, yang berbunyi, saya akan bacakannya. Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa bertobat itu adalah dosa, mengingat dosa kita dan meninggalkannya, kemudian berjalan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab Roma ayat 10 juga dijelaskan arti pertobatan. Saya akan bacakannya, Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa pertobatan itu adalah kita harus percaya kepada firman Tuhan dan selalu berada dalam kebenarannya. Kemudian kita harus mengakui dosa kita agar kita diselamatkan. Saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah Simson yang jatuh ke dalam dosa, kemudian dia bertobat. Simson adalah salah satu hakim bangsa Israel yang paling terkenal. Simson terkenal terutama karena kekuatan fisiknya yang luar biasa ada di dalam rambutnya, yang merupakan itu semua pemberian Tuhan. Namun sayang, dalam perjalanan hidupnya, Simson lebih banyak memakai kekuatan fisiknya untuk kepentingan pribadinya sendiri daripada untuk membela kepentingan Tuhan. Simson memakai kekuatan fisiknya terutama untuk membalas dendam pribadi terhadap orang Filistin, bukan untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam membebaskan bangsa Israel dari kuasa orang Filistin itu. Hal itu terutama dipicu oleh hawa nafsunya sendiri yang tidak bisa dikekangnya. Wanita yang bernama Delila yang mengakibatkan dia jatuh ke dalam dosa. Akibatnya ia membuka rahasia kekuatannya kepada Delila. Maka atas kerjasama Delila, ia ditangkap oleh musuhnya, orang Filistin. Matanya dicungkil dan dia dipenjarakan. Namun di dalam penjara, Simson bertobat, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, serta memohon campur tangan Tuhan dalam melawan musuhnya orang Filistin itu. Tuhan mendengarkan permohonan Simson. Ketika kemudian Tuhan mendengar permohonan Simson tersebut, dan dia akan membantu Simson untuk keluar dari penjara tersebut. Ketika Simson disuruh melawak di sebuah gedung yang dihadiri 3.000 orang Filistin, Simson merobohkan gedung tersebut dan menewaskan 3.000 orang Filistin di dalamnya. Tetapi konsekuensi dosa Simson tetap ada. Dia juga ikut tewas dalam gedung yang dirobohkannya itu. Jadi cerita Simson ini dapat kita buat pelajaran bagi hidup kita semua, bahwa apapun pemberian Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur dan selalu berada dalam kebenarannya dan tidak melupakannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita semua yaitu, mengapa kita harus bertobat? Di dalam ayat Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Saya akan membacakannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa kita harus bertobat agar dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kita disucikan dari segala kejahatan yang sudah kita lakukan dalam dunia ini. Kemudian di dalam ayat Alkitab Amsal 28 ayat 13 juga mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Di ayat ini juga dikatakan kepada kita
bahwa kita harus segera bertobat agar kita dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Kemudian di dalam ayat Alkitab Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan juga mengapa kita harus bertobat. Saya akan membacakannya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi di sini juga ditekankan kepada kita agar kita secepatnya bertobat supaya dosa kita dihapuskan oleh Tuhan dan kita bisa dapat bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan juga mengapa kita harus bertobat. Saya akan bacakan ayat tersebut. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia binasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kembali lagi diingatkan Tuhan kepada kita yang sudah rela menebus dosa kita di kayu salib agar kita bertobat supaya kita tidak akan binasa, supaya kita tidak ada dalam kuasa iblis, melainkan hanya dalam kuasanya saja, supaya kita juga meninggalkan kejahatan dan dosa yang kita lakukan selama ini dan berjalan dalam kebenarannya. Dalam ayat Alkitab Yakobus 4 ayat 6 juga dikatakan mengapa kita harus bertobat. Saya akan bacakan ayat Alkitab tersebut. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi di ayat ini juga dijelaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang sombong dan tidak mengakui kesalahannya. Tetapi Tuhan menyukai orang yang rendah hati kepadanya. Jadi kita harus bertobat agar kita dapat bertumbuh dalam kerendahan hati dan menerima serta menikmati belas kasihan Allah. Di dalam ayat Alkitab Yesaya 1 ayat yang ke-18 juga dikatakan mengapa kita harus bertobat. Saya akan membacakannya. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu telah merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa kita yang telah kita lakukan dalam dunia ini, dalam perkataan ataupun perbuatan kepada sesama ataupun diri sendiri, akan diampuni jika kita mengakui dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut, sekalipun dosa kita sangat besar akan diampuni dan kita akan menjadi bersih seperti salju setelah kita bertobat. Saya mempunyai cerita tentang seseorang yang mobilnya rusak oleh karena masuk lubang. Jika kita selalu melalui jalan yang setiap hari berkali-kali, kita tentu sudah hafal dengan situasi jalan tersebut. Secara normal, kita pasti sudah mengetahui medan atau kondisinya, kemana kita harus menghindar jika ada lubang. Itu sudah secara insting kita lakukan tanpa harus kita pikirkan lagi. Namun, ada seorang teman saya baru saja bercerita kepada saya bahwa ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar karena harus memperbaiki kaki-kaki mobilnya yang rusak akibat terbanting di lubang. Ia bercerita bahwa itu terjadi pada waktu hujan lebat karena wiper mobilnya tidak berfungsi dengan baik karena sudah tua. Ia mengira bahwa itu tidak terlalu masalah karena ia juga merasa bahwa dia sudah hafal jalan yang akan menuju rumahnya dari kantor. Ternyata pikirannya itu tidak sepenuhnya benar dengan fakta yang terjadi. Dalam kecepatan mobil yang cukup
kencang, ia terperosok ke dalam lubang yang sangat besar akibat kerusakan air hujan. Akibatnya mobilnya pun mengalami kerusakan di bagian bawahnya. Gangguan air hujan yang membasahi kaca mobil membuatnya tidak bisa melihat dengan baik. Dan akibatnya ia pun harus tertimpa masalah. Seperti itu pula hidup kita. Lewat ilustrasi ini kita diingatkan tentang apa yang bisa terjadi jika pandangan kita terhalang sesuatu dalam melangkah. Seperti halnya dalam kejadian mobil terjerumus ke dalam lubang yang dialami oleh teman saya hari ini. Dosa yang ada dalam diri kita bisa menghalangi pandangan kita, sehingga kita menjadi sulit melihat sesuai dengan firman Tuhan dan akhirnya menjadi celaka. Tuhan sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kemudian teman saya ini juga sudah mengetahui betul kondisi jalan menuju rumahnya. Tetapi ketika pandangannya terhalang, maka ia pun mengalami sebuah musibah kecelakaan hingga dapat merusak mobilnya tersebut. Kemudian juga seperti itu pula kita yang mungkin sudah mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, namun dosa kita bisa menghalangi dan menjauhkan kita dari Tuhan, dan akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Jangan beri toleransi pada dosa sekecil apapun, karena baik dosa besar ataupun kecil tetaplah dosa yang menjadi penghalang. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-9. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi di sini diberitahukan kepada kita agar kita ingat selalu pesan Yesus, agar kita selalu memikirkan tentang firman Tuhan dan selalu berjalan dalam kebenarannya. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-35 dikatakan juga demikian. Matius 12 ayat yang 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi singkirkan segala dosa-dosa yang menghalangi kita, supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama, melainkan kita bisa selamat dari dosa-dosa kita dan kita dapat menjalani perjalanan hidup kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Dosa itu bisa merintangi hubungan kita antara kita dengan Tuhan, sehingga Dia tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dosa juga membuat hubungan kita terhalang dengan Tuhan. Dosa juga membawa kita kepada maut dan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, agar kita bisa bertobat dan meninggalkan kesalahan-kesalahan kita kembali kepada Tuhan. Kemudian kita merubah sikap-sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita lebih baik sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita pasti seringkali merasakan bahwa tindakan kesalahan kita itu tidak besar. Kita merasa tidak sama sekali melakukan kesalahan. Tapi kita harus mengakuinya. Kita harus mengingat apa kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang menjatuhkan kita ke dalam lubang yang sama, ke dalam dosa yang sangat membuat kita sengsara. Jadi saya mengajak kita semua harus segera membereskan dosa-dosa kita, harus segera meninggalkan dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita, dan bertobat sungguh-sungguh, lalu bertekad tidak mengulanginya lagi, agar kita bisa dengan gampang dan dengan mudah dekat dengan Tuhan dan berada di dalam kebenarannya. Karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia sangat mengasihi kita, Dia sayang kepada kita apabila kita mengakui dosa-dosa kita dan meninggalkannya, dan kita berada dalam jalan kebenaran Tuhan tersebut dan berada dalam firman-Nya. Tuhan memberkati kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membantu hamba untuk memberikan sedikit dari firman-Mu, yaitu tentang bagaimana agar kami segera meninggalkan dosa-dosa kami dan bertobat, karena dosa dapat membawa kami kepada kematian dan sengsara. Tolong bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami dan kami dapat dalam kuasa-Mu, dan jauhkan kami dari kuasa-kuasa iblis ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, banyak sekali dosa yang sudah kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya bantu kami agar kami dapat meninggalkan dosa-dosa kami dan kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, yang sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia-Mu kepada kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.